Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Badung. Itu Bapak Bupati langsung memberikan hadiah reward penghargaan berupa uang 10 juta rupiah. Yang kami hormati Lurah se-Kabupaten Badung, Perbekal se-Kabupaten Badung, Dinas Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Badung yang berkenan dan berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dan kebahagiaan bagi kami selaku aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat mengundang Bapak dan Ibu semua pada acara sosialisasi Peraturan Bupati Badung nomor 9 tahun 2025 yang merupakan salah satu misi Bapak Bupati Badung untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Badung. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan mohon maaf karena keterlambatan kami tadi. Jadi pada hari ini akan ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama, sosialisasi Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2025 yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Yang kedua, akan disampaikan teknis tata cara operasional siap terkait verifikasi dan validasi penduduk yang akan disampaikan oleh Kabid Piak dan Pemanfaatan Data. Yang ketiga adalah teknis pelayanan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Demikian Bapak Ibu semua, acara akan dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, kami persilakan. Baik, terima kasih Sang Ayu selaku moderator. Sebelum acara dimulai, kita mengaturkan puja pangasungkara hadapan Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita rapatkan hari ini mendapatkan hasil dan manfaat untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Badung yang saya hormati, seizin Bapak Bupati, seizin Bapak Sekda. Jadi demikian juga Bapak Ibu Perbekal Lurah se-Kabupaten Badung, Direktur Rumah Sakit Swasta yang berkenan bergabung dalam Zoom meeting pada hari ini, tanggal 15 April 2025. Demikian juga para Kaling Klian Dinas se-Kabupaten Badung yang juga berkenan bergabung pada acara yang cukup penting pada hari ini yang saya hormati. Izinkan perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dulu karena waktu yang ditentukan jam 9 ini molor hampir 20 menit, 30 menit. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa Bapak Bupati sesuai dengan visi misi beliau, yaitu mana visi beliau adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, dalam visi beliau tersebut, jadi ada 7 misi yang diampu. Jadi dari 7 misi tersebut, kiranya khusus untuk penghargaan atau kematian ini ada di misi 1, yaitu memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali. Seperti itu. Jadi kami menyampaikan pada hari ini tentang Peraturan Bupati Badung nomor 9 tahun 2025. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kiranya dari saat pelantikan Bapak Bupati, kalau tidak salah 20 Februari 2025 kemarin, jadi belum genap 2 bulan beliau memerintah, memimpin Badung ini,
kita sudah bisa, pimpinan kita Bapak Bupati, kami di seluruh jajaran beliau bisa sudah menghasilkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2020. Karena peraturan Bupati ini adalah pemberian penghargaan atas prestasi tertib administrasi pengurusan akte kematian. Jadi peraturan Bupati ini sebagaimana kita ketahui bahwa berlaku sejak 1 April 2025. Jadi mohon maaf, kami baru bisa sosialisasi pada hari ini tanggal 15 April 2025 karena kita terkendala pada permasalahan-permasalahan teknis. Yang pertama ada hari libur panjang kemarin, terus kami juga menyiapkan perangkat-perangkat yang harus kami siapkan, ketentuan-ketentuan aturan, mulai dari standar pelaksanaan, SOP, dan kami menyusun tim yang akan menangani terkait dengan penghargaan prestasi tertib administrasi pengurusan akte kematian. Jadi kita menyusun tim supaya di kemudian hari tidak ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita temui. Nah tentu dengan tidak mengurangi peran dan sumbangsih pemikiran Bapak Ibu semuanya, kami mohon sebentar kita melakukan diskusi, semoga ada solusinya sebentar. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, sebagaimana Perbub yang ada yang dikeluarkan sejak di tangan Bapak Bupati tanggal 10 April, dan sudah ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu dilonsing oleh Bapak Bupati, itu dilaksanakan di Kecamatan Kuta, tanggal 12 April. Tanggal 10 April Perbub ditandatangani, tanggal 11 April kita sudah melakukan launching pertama pemberian penghargaan atas prestasi tertib administrasi pengurusan akte kematian di Kecamatan Kuta. Jadi itu pada kesempatan yang baik itu Bapak Bupati langsung memberikan hadiah reward penghargaan berupa uang 10 juta rupiah. Termasuk juga piagam penghargaan KK, KTP kepada yang ahli waris seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terkait dengan pengurusan akte kematian ini, saya mohon perhatian Bapak Ibu, terutama Pak Perbekal, Pak Kaling, Pak Lurah, Pak Klian, untuk mencermati, untuk memantau daripada penduduk tersebut yang kebetulan mengalami juntake, yang kebetulan mengalami musibah kematian. Seperti itu. Jangan sampai nanti terlambat dalam pengurusan akte kematian. Nah, tentu pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan Perbub yang sudah kami share di medsos, terutama di webnya Dukcapil. Bapak Ibu bisa lihat Perbubnya di webnya Dukcapil, bahwa di sana sudah jelas tertera beberapa pasal di Perbub, termasuk lampiran daripada Perbub. Ada surat pernyataan, ada surat keterangan, dan seterusnya. Di sana termasuk F201. F201 wajib diisi nanti oleh Bapak Ibu. Nah, tahapannya nanti sepintas saya menyampaikan, nanti Bu Sekretaris kami akan menyampaikan tentang SOP, bagaimana standar pelaksanaannya, standar pelayanan kami lakukan, bagaimana SOP yang kita lakukan di Dinas Dukcapil sampai dari permohonan akte kematian sampai pada berita acara, kelengkapan daripada persyaratan, akhirnya sampai pada pencairan daripada dana tersebut. Jadi sesuai dengan Perbub, terutama di pasal 6, Bapak Ibu.
di pasal 6, saya tidak secara pasal per pasal menjelaskan, tapi saya lihat di pasal 6, klasifikasi penghargaan diberikan kepada ahli waris atau pengampu atas partisipasi aktifnya dalam mempercepat pengurusan akte kematian dengan alokasi besaran uang perhargaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini jika persyaratan pengurusan akte kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 1 sampai 7 hari terhitung sejak meninggal. Jadi terhitung sejak meninggal Bapak Ibu. Terus di poin B, pasal ayat 2 tersebut adalah sebesar 7.500.000 rupiah jika persyaratan pengurusan akte kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 8 sampai dengan 15 hari kerja terhitung sejak meninggal. Sedangkan pada poin C diberikan penghargaan sebesar 5 juta rupiah jika persyaratan pengurusan akte kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 16 sampai dengan 30 hari kerja terhitung sejak meninggal. Demikian. Jadi untuk selanjutnya pada pasal 4, nah ini kami balik lagi ke pasal 4, ayat 1, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan apabila ahli waris atau pengampu telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi yang telah ditentukan. Nah ini persyaratannya ada di pasal 2. Ada di ayat 2 pasal 4, yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama adalah dokumen asli yang menerangkan kematian penduduk daerah dari pejabat berwenang. Nah, yang dimaksud dokumen asli yang menerangkan kematian penduduk daerah dari pejabat berwenang itu adalah akte kematian. Yes, jadi yang dimaksud dokumen asli itulah akte kematian. Poin B, dokumen asli kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk elektronik dan atau KK penduduk yang meninggal dunia. C, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan KK ahli waris atau pengampu. Poin D-nya, surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut paling singkat 5 tahun dari Klien Banjar Dinas atau Kepala Lingkungan dan diketahui oleh Perbekal dan Lurah. Poin E, surat pernyataan bermeterai cukup sebagai ahli waris atau pengampu yang diketahui oleh Klien Banjar Dinas atau Kepala Lingkungan dan Perbekal atau Lurah. F, fotokopi buku rekening bank pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ahli waris atau pengampu. Jadi fotokopi buku rekening BPD Bali ahli waris atau pengampu. Dan yang terakhir poin G adalah surat pernyataan rekening bank pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ahli waris atau pengampu yang masih aktif. Jadi surat pernyataan rekening dari bank yang masih aktif diminta. Nah, untuk itu, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, sebentar kita diskusikan. Jadi, poin pertama itu adalah bagaimana kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan klasifikasi reward itu 10 juta rupiah, 1 sampai 7 hari, jadi ini harus ada langkah cepat dari pengampu. Nah, pengampu ini wajib mengetahui daripada apa yang harus dilakukan langkah-langkah pertama. Pertama yang dilakukan harus melakukan permohonan akte kematian di aplikasi Aku Dicari. Jadi itu pertama, jadi hal penting. Jadi permohonan akte kematian begitu meninggal, terhitung sejak meninggal tanggal tersebut langsung ada permohonan akte kematian seperti yang sudah biasa dilakukan. Nah, simultan dengan itu, Bapak Ibu selaku pengampu atau ahli waris
langsung melengkapi persyaratan sesuai dengan apa yang saya bacakan tadi yang tertuang dalam Facebook tadi. Jadi persyaratan tersebut yang ada di pasal 4 ayat 2. Jadi itu simultan Bapak Ibu. Jadi begitu nanti Bapak Ibu membawa persyaratan bisa diupload secara online di akun Dicari juga persyaratan tersebut. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan diberikan verifikasi. Jadi tim kami di sini sudah ada SK timnya, tim kami akan memverifikasi daripada persyaratan Bapak Ibu tersebut. Apakah persyaratan Bapak Ibu itu sudah lengkap atau kurang lengkap? Kalau kurang lengkap, jadi akan dikembalikan oleh tim kami. Kalau sudah lengkap, itu akan diproses dan direkomendasikan apakah mendapatkan 10 juta, 7,5 juta, atau 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi, mohon kami dibantu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan menjadi kebijakan program kerja yang luar biasa dari pimpinan kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentu ada pertanyaan, bagaimana kami menentukan penduduk tersebut 5 tahun berturut-turut? Karena ini suratnya dari Pak Perbekal, dari Pak Kaling, Pak Klian diketahui oleh Lurah dan Perbekal. Nah, kami sudah Dukcapil sudah menanami aplikasi siap di 62 desa kelurahan. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi siap tersebut. Jadi bisa dilihat by name, address, dan seterusnya untuk tersebut. Nah, sebentar akan dijelaskan juga oleh Kabid kami, Pak Kabid Pia, bagaimana akses untuk di siap tersebut. Dan kami juga akan mengecek juga. Bapak Ibu silakan mengecek, buat surat, dan kami di Dukcapil juga akan mengecek sebagai pembandingan. Itu apa benar apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa bagaimana? Jadi itu Bapak Ibu sepintas dari kami. Mudah-mudahan nanti sebentar apa yang disampaikan nanti sebentar sama Bu Staris, Bu Pak Kabid Pia, bisa kita cermati secara bersama-sama untuk kita selanjutnya diskusikan bersama. Demikian waktu kami serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kadis Matur Suksemo, penjelasannya sangat gamblang. Jadi untuk teknis lebih memperjelas lagi, nanti akan yang kedua, Bu Sekretaris selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil akan menjelaskan teknis standar pelayanan SOP dan lain terkait dengan pelayanan pemberian penghargaan atas pengurusan akte kematian ini. Yang kami hormati Bu Sekdis, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Yang saya hormati seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Badung, Bapak Camat, kemudian para Kepala Desa maupun Lurah se-Kabupaten Badung, dan beserta sosialisasi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan mensosialisasikan tentang tata cara pemberian daripada penghargaan atas prestasi terhadap kepengurusan dokumen kependudukan berupa akte kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama dan tadi sudah kita dengar bersama bahwa ini adalah merupakan program daripada Bapak Bupati yang tentunya ini sangat menunjang daripada program pemerintahan pusat
yaitu untuk gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Tentunya di dalam hal ini, dalam hal sadar administrasi kependudukan, pemerintah daerah memberikan suatu penghargaan kepada masyarakat yang tertib untuk mengurus daripada dokumen kependudukannya. Dalam hal ini adalah akte kematian. Kenapa yang dituju itu adalah akte kematian? Kenapa tidak ke akte kelahiran? Kenapa tidak akte perkawinan maupun akte perceraian? Karena dalam hal ini, apabila masyarakat tidak mengurus daripada akte kematiannya, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dan tidak dibuatkan akte kematian, maka data tersebut sampai kapanpun akan tetap masih tercatat, masih terdapat di dalam database administrasi kependudukan. Jadi ini berpengaruh kepada, tentunya adalah apabila ada kegiatan yang paling besar, yaitu kegiatan pemilu, kemudian kegiatan pemberian bantuan-bantuan, hibah, bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana yang bersangkutan mungkin sudah meninggal tetapi masih tercatat di dalam database kependudukan. Atas dasar itulah, maka yang menjadi sasaran daripada pemberian santunan ini atau pemberian penghargaan ini adalah akte kematian, bukan akte-akte yang lainnya. Kemudian, yang pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat itu adalah mengurus akte kematiannya melalui online. Jadi tentunya persyaratan daripada akte kematian itu kita sudah ketahui bersama. Yang pertama itu tentu harus mengisi daripada formulir F201, kemudian KTP asli, KK juga mengupload, yang diupload itu adalah asli, kemudian surat keterangan meninggal dari rumah sakit, apabila meninggal di rumah sakit, atau surat keterangan meninggal dari desa apabila meninggalnya itu adalah tidak di rumah sakit, di luar daripada rumah sakit. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentunya KTP ahli waris, kemudian ada KTP dari saksi-saksi. Bapak Ibu yang terhormat, untuk kepengurusan daripada akte kematian ini, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang kenapa mesti sekarang sudah lewat waktunya. Untuk hari libur tetap tidak dihitung. Ya? Untuk hari libur tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah 30 hari kerja. Apabila Bapak Ibu itu mengurus di hari pertama sampai dengan di hari ketujuh, maka berhak mendapat penghargaan senilai 10 juta. Apabila itu di hari yang ke-8 sampai 15 nih. Sampai 15, sampai dengan 15 itu penghargaan senilai 7,5 juta. Kemudian dari 16 sampai dengan 30 itu dengan nilai 5 juta. Tentunya persyaratan-persyaratan untuk memperoleh ini adalah kita pertama kali melihat daripada pengajuan akte kematiannya, tepat waktunya itu apakah dia antara termin 1 sampai dengan 7, 8 sampai dengan 15, 16 sampai dengan 30. Jadi itu akan dihitung oleh tim verifikasi kami. Ya. Jadi tidak semuanya bisa memperoleh daripada penghargaan itu, tergantung daripada keaktifan kita mengurus dokumen tersebut, terutama pengajuan akte kematian. Setelah akte kematian itu kita peroleh, maka dilanjutkan untuk mengajukan permohonan penghargaan. Jadi nanti akan Bapak Ibu ahli waris akan membuat surat permohonan penghargaan. Itu juga sudah ada di sistem kami, di sistem Aku Dicari. Semua surat-surat tersebut
Form-form yang harus dilengkapi sudah ada di Aku Dicari. Setelah itu, setelah membuat surat permohonan, kemudian ada surat pernyataan rekening yang sudah aktif, kemudian ada surat yang paling penting itu adalah surat keterangan sudah bertempat tinggal 5 tahun ke atas secara berturut-turut tidak pernah berpindah-pindah. Kemudian itu akan menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini adalah menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah memperoleh penghargaan tersebut, memperoleh reward tersebut. Dalam hal pengajuan online, kami mohon kepada Bapak Ibu itu yang mengajukan itu adalah benar-benar ahli warisnya. Apabila tidak ada ahli waris, maka itu diajukan oleh pengampu. Jadi kalau nanti diajukan ini oleh pengampu, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan monep ke bawah, pengampunya ini siapa, sehingga kami mempunyai catatan bahwa pengampu ini adalah ini, silsilahnya itu seperti ini. Jadi kami mempunyai suatu catatan tersendiri terhadap pengampu. Ya. Nah, kenapa mesti ahli waris? Karena kita itu menghindari daripada pemeriksaan BPK adanya temuan. Terlebih-lebih nanti ini pasti akan menjadi temuan, menjadi pemeriksaan yang pertama dari BPK, dan sistem kami di sini, Aku Dicari kami di sini pasti akan dibuka oleh BPK. Biasanya mereka itu langsung melihat ke bawah. Jadi untuk hal itu mari kita sama-sama untuk selalu taat pada aturan, dan mohon maaf apabila KK KTP itu tidak asli, tidak memiliki yang asli, maka pemberian penghargaan tersebut atas prestasi tidak bisa kami berikan. Karena yang diminta di sini adalah tentang tertib administrasi. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau KTP-nya itu hilang? KTP hilang, kita tahu bahwa KTP itu hilang setelah almarhum itu meninggal, dicetak kembali, otomatis tidak bisa lagi. Mestinya sebelum itu sudah membuat surat kehilangan dan dilakukan pencetakan. Begitu juga dengan kartu identitas anak. Bagaimana dengan anak di dalam kandungan yang meninggal? Otomatis tidak bisa karena tidak tercatat di dalam database SIAK. Kemudian bagaimana anak yang sudah lahir, sudah memiliki NIK, sudah memiliki akte tetapi tidak memiliki KIA, itu jelas tidak dapat. Karena satu administrasi tidak dipenuhi, yaitu kartu identitas anak. Sekali lagi kami jelaskan, perjelas lagi, pertegas lagi, bahwa di sini adalah penghargaan terhadap tertib administrasi kependudukan. Ya, jadi itu mungkin yang kami sampaikan tentang tata cara daripada perolehan santunan, perolehan penghargaan atas prestasi. Mohon maaf, selalu terbawa-bawa dengan santunan, karena ini bukan santunan, terhadap penghargaan atas prestasi. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan lebih banyak di dalam hal tanya jawab saja. Saya kira sekian dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Baiklah Bapak Ibu, demikian penjelasan Ibu, dan untuk dipahami betapa besarnya dukungan Pak Bupati Badung, Bapak Bupati Badung kepada instansi kami untuk peningkatan pelayanan. Ini adalah salah satu penunjang untuk validasi data yang ada di Bapeda Badung. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Ibu bahwa kita perlu tertib administrasi kependudukan. Jadi mulai sekarang ada data kependudukan yang masih tercecer atau masih belum terpenuhi agar segera dilengkapi. Demikian, terima kasih Ibu.
Sekali lagi terima kasih. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pemanfaatan Data, Bapak Wayan Artiase, terkait dengan teknis verifikasi dan validasi data. Nanti akan disampaikan secara detail oleh beliau. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator, atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, yang kami hormati semua kepala daerah yang sempat hadir ataupun yang mewakili, yang kami hormati para camat atau yang mewakili, yang kami hormati para perbekal ataupun lurah yang mewakili, dan peserta lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis maupun Ibu Sekdis terkait dengan penghargaan yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat dalam hal prestasi untuk tertib administrasi kependudukan. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara teknis untuk mendapatkan yang salah satunya yang menjadi persyaratan dari untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Yang mana dalam ketentuan dalam pasal 4 itu di sana tuh ada mencakup masalah surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut paling singkat 5 tahun dari Kelian Banjar, dinas atau kepala lingkungan, dan diketahui oleh perbekal atau lurah. Jadi di sini tidak hanya berpedoman pada fisik saja, tapi kita juga harus berpedoman pada database yang ada pada sistem kita. Jadi database yang akan kita gunakan adalah database SIAK secara terpusat. Jadi nanti di sana akan terlihat secara rinci sekali, secara detail mutasi dari penduduk tersebut. Jadi secara teknis dapat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Lingkungan maupun KPD, nanti untuk apabila penandatanganan dilakukan oleh kepala desa maupun lurah, sebelumnya itu harus dilakukan pengecekan pada sistem SIAK kita. Karena kita di Kabupaten Bandung sudah memiliki SIAK di masing-masing desa kelurahan sebagai untuk memverifikasi data-data penduduk. Baik itu penduduk yang baru masuk maupun yang penduduk wadan, artinya penduduk yang sudah lama ada di Kabupaten Bandung, semua terdata dalam database kependudukan. Jadi sebagai syarat yang disampaikan dalam pasal 4 itu bahwa penduduk itu harus berturut-turut ada di Kabupaten Bandung. Itu maksudnya penduduk tersebut tidak pernah pindah paling sedikit dalam 5 tahun. Misalnya ada penduduk atau masyarakat kita melakukan pindah sebentar, mungkin dia hanya pindah walaupun dia sudah tinggal lama di Kabupaten Bandung, dan itu sempat pindah untuk mengurus sesuatu ke daerah lain dan kembali lagi ke Kabupaten Bandung, itu artinya mereka belum dapat untuk prestasi penghargaan administrasi kependudukan ini, karena apabila hal tersebut dilakukan sebelum lengkap dari 5 tahun. Jadi untuk secara teknis nanti kami akan sampaikan tutorialnya khusus kepada operator-operator di desa kelurahan. Kami akan sampaikan dalam bentuk video. Jadi kami akan share tata cara untuk melakukan verifikasi data bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berhak untuk mendapatkan penghargaan administrasi kependudukan ini. Nanti akan kami share lewat video tutorial untuk bagaimana cara untuk mengetahui keberadaan masyarakat di Kabupaten Bandung tersebut. Jadi itu secara teknis yang dapat kami sampaikan terkait dengan data penduduk yang akan mendapat penghargaan untuk pengurusan administrasi kependudukan terkait dengan akte kematian. Jadi untuk itu nanti kita akan lebih banyak melakukan dalam tanya jawab. Untuk itu kami serahkan kepada moderator untuk lebih lanjut.
Terima kasih Bapak Kabid Pihak dan Pemanfaatan Data. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan pasal 58 Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa data yang dipakai untuk seluruh keperluan baik perencanaan pembangunan, keuangan dan lain-lain adalah datanya Dukcapil. Jadi ini sebenarnya salah satu dukungan salah satu data yang memang bisa dipakai untuk semua keperluan yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Jadi salah satu data yang bisa dipakai juga untuk pemberian penghargaan ini adalah data BIS ya. Jadi itu data yang sudah diakui oleh undang-undang bisa dipakai untuk semua keperluan. Terima kasih Pak Kabid ya. Nanti seperti janjinya beliau nanti akan di-share videonya untuk bisa diputar dan dipelajari oleh masing-masing operator di desa dan kelurahan. Terima kasih. Untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan seizin Pak Kadis, acara akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Izin Ibu, kami dari Desa Sedang